Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Sekarang kami akan renungan. Tolonglah kami agar dapat fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nih pertanyaannya. Apakah artinya dekrit atau ketetapan Allah? Jawabnya, dekrit Allah adalah maksudnya yang kekal yang didasarkan pada rencana kehendaknya yang dengannya bagi kemuliaannya sendiri dia telah menetapkan sebelumnya setiap hal yang akan terjadi. Jadi dekrit-dekrit Allah itu adalah atau sama dengan ketetapan Allah. Dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Nah, anak-anak, kita sudah belajar kan Allah Tritunggal mencipta bersama-sama. Apa sih tujuan Allah Tritunggal menciptakan alam semesta dengan segala isinya? Tujuannya adalah agar seluruh ciptaan mempermuliakan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab. Mazmur 19 ayat 2. Satu orang membaca untuk kita. Minta satu orang membacakannya. Palesti, silakan Palesti. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Iya, kita akan melihat pertama langit bersama seluruh galaksi memberikan kemuliaan kepada Allah. Wow. Seluruh ciptaan yang indah ini otomatis anak-anak. Karena memang mereka diciptakan untuk memuliakan Allah. Apa sih dan bagaimana Bu Happy? Ciptaan yang tidak bisa bicara seperti langit, laut, galaksi, bintang-bintang di langit kan nggak bisa bicara. Bagaimana mempermuliakan Allah? Nah, caranya anak-anak, seluruh ciptaan selain manusia dapat mempermuliakan Allah dengan mereka taat, melaksanakan tugasnya masing-masing. Bintang menjadi penerang pada malam hari. Dia tidak mengatakan, aku mau siang hari, kok malam aja. Bulan menerangi pada malam hari. Maka di langit menjadi indah. Waktu kita lihat langit indah pada malam hari, kita memuji Tuhan. Berarti galaksi, bintang-bintang, bulan yang bertugas menerangi malam hari telah menjalankan tugasnya. Maka mereka dengan demikian mempermuliakan Tuhan. Nah, anak-anak lihat galaksi ini ya. Semua berputar pada porosnya, tidak ada yang tabrakan, semua taat kepada Allah. Dengan demikian, mereka berjalan sebagaimana seharusnya yang memuliakan Allah. Demikian juga langit, laut,
seluruh ciptaan mempermuliakan Allah. Anak-anak lihat, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ketika kita melihat laut yang bergelora, kita bertanya dalam hati, siapa yang menciptakannya? Saya nggak bisa, papa mama nggak bisa, bapak ibu guru nggak bisa. Nggak ada satu manusia yang dapat menciptakan laut yang bergelora. Maka kita ingat, oh, Alkitab mengajarkan Tuhanlah yang menciptakannya. Puji Tuhan. Ketika kita melihat, belajar benda-benda penerang, langit, cakrawala, kita lihat, wow, siapa yang menciptakannya? Kita juga sadar, saya tidak bisa, papa mama tidak bisa, bapak ibu guru tidak bisa, manusia siapapun tidak bisa. Lalu kita ingat ajaran Alkitab, Tuhanlah yang menciptakannya. Benda-benda penerang pada hari keempat. Lalu kita berkata, puji Tuhan. Nah, dengan demikian, ketika kita melihat alam semesta, langit yang menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala yang memberitakan pekerjaan tangannya, kita memuji Tuhan. Nah, bagaimana dengan manusia? Kalau alam, maka alam sudah otomatis dan harus mempermuliakan Allah. Tapi anak-anak, manusia, kita lihat, alam dan segala isinya memuliakan Allah. Satu orang membaca, Bu Happy minta. Benyamin, silahkan Ben. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang Bentuk dan yang kujadikan. Ya, Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang tanpa terkecuali. Lihat nih, ada anak-anak yang kulit hitam, ada anak-anak yang warna kulitnya sawo mateng, ada orang Eropa, orang bule, ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan. Tidak ada manusia yang tidak dicipta oleh Tuhan. Berarti semua orang yang diciptakan tujuannya apa? Untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang kujadikan. Nah, jadi kalau tadi alam semesta harus memuliakan Allah, manusia dipersilahkan. Apakah manusia itu mau mempermuliakan Allah? Maka mereka akan bersukacita. Atau mereka mengatakan, aku tidak mau mempermuliakan Allah. Maka mereka akan menerima upahnya juga. Orang yang tidak mempermuliakan Allah, mereka akan hidup tidak bertanggung jawab. Hidup malas. Hidup lawan orang tua. Gak mau dengar-dengaran. Karena manusia yang mempermuliakan Allah berarti dia pertama takut dan hormat kepada Tuhan. Kedua, kalau dia anak berarti dia akan melakukan firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Hormati, taati papa mama. Orang-orang tua. Sayang kepada orang lain. Nah, jadi ketika dikatakan mempermuliakan Allah, yang pertama kita menyembah Allah. Menjadikan Allah satu-satunya Allah dalam hidup kita. Yang kedua, mempermuliakan Allah, juga kita menjadi manusia-manusia yang benar. Benar itu berarti melakukan firman Tuhan, menaati papa mama, sayang kakak adik. Alkitab ajarkan itu anak-anak. Jadi mempermuliakan Allah tadi ada
sayang kepada semua orang. Karena semua orang adalah gambar dan rupa Allah. Tidak boleh ejek-ejek, tidak boleh pukul, ya, tidak boleh menghina. Wah, kulitnya hitam, jelek, nggak boleh ya. Wah, badannya gendut, jelek, nggak boleh ya. Jadi semua harus dihargai dengan benar dan sama anak-anak. Ya, bertemu dengan teman, boleh bermain. Kalau sekarang lagi COVID, memang harus hati-hati. Tidak boleh langsung bermain, buka masker, kejar-kejaran. Nggak boleh ya. Harus tetap jaga protokol kesehatan. Misalnya nih, tanggal 4 Oktober, ada 7 atau 9 kelas 1 sudah datang ke sekolah. Papa mama sudah izinkan. Harus jaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker waktu ada di tempat umum. Cuci tangan. Lalu kalau makan tidak boleh sambil ngomong supaya air liurnya tidak kemana-mana. Nah, papa mama lagi harus dengar-dengaran. Itu namanya benar. Ya, mentaati perintah Tuhan dan juga mendengarkan nasihat papa mama, bapak, ibu, guru. Nah, jadi anak-anak, semua orang yang disebutkan dengan nama Tuhan, yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, yang dibentuk dan dijadikan Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Berikutnya, alam dan segala isinya memuliakan Allah. Satu lagi, anak membacanya. Oke, Manuela, boleh dibaca, Nak? Manuela. Kemuliaannya diambil. Mazmur, mulai dari kepalanya. Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Nah, jadi Mazmur 96 ayat yang ketiga mengatakan, hai kamu orang percaya, anak-anak, orang dewasa, siapa yang sudah percaya Allah Tritunggal yang Esa, kamu punya tugas. Apa tugasnya? Ceritakanlah kemuliaannya, kemuliaan Allah maksudnya, di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku-suku bangsa. Wow, banyak sekali bangsa-bangsa, Bu Happy. Kita harus keliling dunia nih. Tidak harus keliling dunia, anak-anak. Pertama, waktu kita masih kecil, masih ada di rumah karena COVID, kita bisa doa. Tuhan, orang-orang yang ada di China, pakailah mereka, orang percaya di China, untuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang di China. Nah, karena ada anak-anak Tuhan di China. Lalu yang di Irak juga berdoa, Tuhan, pakailah orang-orang percaya yang ada di Irak untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, begitu juga di negara lain. Anak-anak boleh download bangsa-bangsa ini, bendera-bendera ini, kamu mulai hafal negara-negara dunia sambil mendoakannya. Karena banyak orang-orang belum percaya di seluruh dunia dan kita tidak bisa keliling, maka kita berdoa supaya Tuhan pakai orang-orang Kristen di semua negara rajin memberitakan Injil Tuhan. Kita di Indonesia, kita beritakan Injil di Indonesia. Tapi anak-anak, suatu hari nanti ketika kamu sudah besar, sudah dewasa, kamu misalnya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Seperti pendeta Stephen Tong. Tetap tinggal di Indonesia, tapi boleh pergi ke Amerika, ke Australia, ya, keliling negara Asia, beritakan Injil Tuhan. Atau boleh juga menjadi
misionaris. Pergi. Pendeta Eri bilang kepada Pak Tong, Pak Tong, saya ada beban diberikan oleh Tuhan memberitakan Injil Tuhan kepada orang Jepang. Lalu Pak Tong tanya, kamu sudah doa? Sudah. Pak Tong katakan, pergilah, bawa istrimu, bawa anak-anakmu, tinggal di Jepang. Kabarkan Injil kepada orang-orang Jepang. Maka sekarang Pendeta Eri sekeluarga menjadi misionaris di Jepang. Nah, jadi anak-anak nanti suatu hari kalau sudah besar bisa juga seperti Pendeta Eri sekeluarga menjadi misionaris, pergi ke negara lain, tinggal di sana. Bisa juga seperti Pendeta Stephen Tong keliling dunia, kabarkan Injil Tuhan. Tuhan mengatakan, ceritakanlah kemuliaanku di antara bangsa-bangsa, perbuatan-perbuatanku yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mulai hari ini anak-anak berdoa untuk bangsa-bangsa ya. Jangan hanya lihat, wow Bu Happy, bagus banget bola dunianya dengan bendera-bendera bangsa-bangsa. Jangan lihat bagusnya aja. Mulai searching, mulai menulis. Oh bendera ini, bendera China, berdoa untuk China. Oh bendera ini, bendera negara Kanada, berdoa untuk negara Kanada. Satu-satu bendera dunia ini, anak-anak mulai hafalkan dan bawa dalam doa. Supaya orang belum percaya di seluruh dunia mendapatkan kesempatan mendengarkan Injil Tuhan sehingga mereka memuliakan Tuhan. Nah, Mazmur 96 ayat 8. Satu anak membacanya untuk kita. Ben, silahkan Ben. Ayo Benyamin. Mazmur 96 Ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ya, pelatarannya. Nah, Mazmur 96 juga memberi perintah kepada semua orang percaya. Berikanlah kemuliaan kepada Tuhan. Bawa persembahan, masuk ke pelatarannya untuk beribadah. Nah, hari ini, sekarang ini, anak-anak belum bisa datang ke gereja sendiri. Mungkin dengan papa mama boleh, duduk dengan papa mama, tapi belum bisa datang ke sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu mengikuti Zoom. Terus bagaimana Bu Happy masuk ke pelatarannya? Seperti sekarang ini, kita renungan. Hari Kamis, anak-anak chapel. Nah itu kita dalam kondisi COVID ini, orang Kristen tidak menyerah. Oh nggak bisa pergi gereja, nggak bisa beribadah. Nggak begitu, kita masih bisa ibadah melalui Zoom. Maka melalui Zoom, saat renungan, saat chapel, saat sekolah minggu, kita memuliakan Tuhan dan juga memberikan persembahan dengan transfer, dengan barcode ya, QR code di-scan. Dan waktu ibadah kita menganggap ya, kita masuk ke pelataran Tuhan, membawa diri kita untuk menyembah Tuhan. Berarti pada waktu ibadah tidak boleh sambil makan-makan, minum-minum, jalan-jalan, lari-lari. Tidak boleh. Walaupun kita ibadah dari rumah, itu adalah masuk ke dalam pelataran Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa agar COVID segera selesai dan anak-anak boleh datang ke gereja, ke sekolah minggu. Dapat bermain bersama, bernyanyi, memuji Tuhan, dan juga hanya anak-anak sampai sekarang, walaupun COVID kita masih bisa
mendengar firman begitu banyak melalui Zoom. Iya, oke anak-anak. Mari kita menjadi anak yang berdoa, berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi Indonesia, berdoa untuk gereja kita, untuk keluarga, dan sekolah kita agar Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikuti Ibu Happy berdoa. Bapak di surga, terima kasih karena Engkau memberikan firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Daripadanya kami belajar akan kebenaran. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengajar kami bahwa tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan Allah. Tolonglah kami agar dari kecil hidup memuliakan Allah, yaitu percaya kepada Allah, menyembah Allah, dan mentaati perintah-perintah Allah. Sehingga kami akan hormat, taat, dengar-dengaran kepada papa mama, kepada bapak ibu guru, kepada orang tua di mana saja, dan juga sayang kepada kakak adik, sayang kepada teman, sayang kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.